Zijlstra heeft ook nog in de jeugd van NEC gezeten. 2 jaar, daarvoor bij AZ en AFC. Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert membocorkan satu nama untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat, yaitu gelandang Belanda Jairo Riedewald. Hal ini menimbulkan tanya bagaimana kelanjutan naturalisasi Mauro Zijlstra yang sebelumnya dijadwalkan bakal gabung ke Timnas Indonesia pada awal 2025. Sebagaimana diketahui, Mauro Zijlstra menjadi satu dari sekian nama pemain keturunan Belanda yang masuk ke daftar naturalisasi Timnas Indonesia. Mauro Zijlstra diketahui mempunyai garis keturunan Bandung dari orang tuanya, sehingga dia digadang-gadang bakal memperkuat Timnas Indonesia. Apalagi, saat skuad Garuda masih dilatih Shin Tae-yong beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia kehilangan sentuhan tajam ketika berada di lini pertahanan lawan. Atas dasar itu, Mauro Zijlstra sempat optimistis bahwa dirinya tidak lama lagi akan bergabung dengan Timnas Indonesia bersama pemain keturunan lainnya. Kendati demikian, semuanya berubah ketika Timnas Indonesia menunjuk Patrick Kluivert menggantikan kiprah Shin Tae-yong yang sudah berjalan selama 5 tahun. Setelah diresmikan oleh PSSI, Patrick Kluivert langsung mengungkapkan bahwa ada satu pemain yang dalam waktu dekat akan dinaturalisasi ke Timnas Indonesia. Adalah Jairo Riedewald, gelandang bertahan milik klub Belgia Royal Antwerp asal Belanda yang pernah mengutarakan keinginannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Riedewald, kata Patrick Kluivert. Kami akan segera memproses naturalisasinya secepat mungkin, dan dia akan menjadi salah satu di antaranya, lanjut Kluivert. Pernyataan Patrick Kluivert soal Jairo Riedewald lantas menimbulkan tanya bagaimana proses naturalisasi dari top skor Liga Belanda, Mauro Zijlstra. Pasalnya, saat itu proses naturalisasi Mauro Zijlstra terjadi ketika Timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong yang memang sangat membutuhkan sosok striker. Namun, Mauro Zijlstra memberikan reaksi berkelas meski proses naturalisasinya mungkin akan sedikit terhambat dari yang dijadwalkan sebelumnya. Menurut Mauro Zijlstra, semua dokumen perpindahan kewarganegaraannya telah diproses oleh PSSI sehingga peluangnya main untuk Timnas Indonesia masih terbuka. Sepertinya akan segera terjadi naturalisasi, kata Mauro Zijlstra melansir dari YouTube Yusa Nugraha. Semua dokumennya sekarang ada di PSSI. Aku tinggal menunggu sampai mereka memeriksa semua dokumen itu, tambahnya. Sementara itu, Yusa Nugraha yang sempat mewawancarai Mauro Zijlstra mengonfirmasi jika proses naturalisasi dari sang pemain berjalan positif. Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dia mendapat clue dari Exco PSSI Arya Sinulinga kalau dokumen naturalisasi Mauro Zijlstra sedang diurus oleh PSSI. Mauro Zijlstra saat ini sudah mengirim semua suratnya ke PSSI dan sudah sampai juga di PSSI, jelas Yusa Nugraha. Karena saat aku bertemu dengan Pak Arya Sinulinga, Pak Arya juga bilang kalau suratnya sudah sampai di PSSI. Semua dokumennya dilihat dengan detail. Pak Arya bilang seperti itu, tegasnya. Namun, Yusa Nugraha tak menampik bahwa naturalisasi Mauro Zijlstra sedikit terhambat lantaran berbarengan dengan agenda Timnas Indonesia di Piala Asia U20 pada 6 hingga 23 Februari 2025 mendatang. Proses naturalisasinya saat ini harus menunggu sebentar, karena pemain U20 Timnas Indonesia saat ini memiliki prioritas. Sebentar lagi mereka bermain di Piala Asia, ungkap Yusa. Dia cerita kalau sudah berlalu, jadi Piala Asianya selesai, baru giliran dia, pungkasnya. Pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra, terus menunggu kapan proses naturalisasinya untuk Timnas Indonesia rampung. Di sela-sela menunggu, sang striker mengakui juga berharap mendapatkan kontrak profesional dari FC Volendam. Mauro Zijlstra saat ini bermain untuk FC Volendam U21. Namun belakangan, dia mulai diberikan kesempatan berlatih bersama tim utama. Bahkan, penyerang berusia 20 tahun itu mulai dipercaya tampil bersama FC Volendam Senior. Tercatat, dia sudah 2 kali bermain di tim senior musim ini. Menyita Transfermarkt, Zijlstra sudah bermain sekali di kasta kedua Liga Belanda dan 1 kali di Toto KNVB Beker. Mereka, PSSI, ingin saya bermain untuk Timnas Indonesia U23, itu yang mereka katakan. Tapi ya kapan itu akan terjadi saya tidak tahu, kata Mauro Zijlstra kepada YouTuber Yusa Nugraha. Jadi, kalau untuk Timnas Indonesia, senior pasti prosesnya langsung dan itu belum terjadi. Untuk saya. Jadi saya akan segera hubungi dan ngobrol dengan Fardi, Bahdim, juga untuk bertanya proses naturalisasinya, tambahnya seperti dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Di tengah menunggu kabar proses naturalisasinya, Mauro Zijlstra juga tengah memperjuangkan kontrak profesional dari FC Volendam.
Dia berharap tampil impresif musim ini dengan harapan dihadiahi kontrak profesional untuk benar-benar promosi dari U21 ke tim utama. Dan musim panas ini aku berharap akan tanda tangan kontrak profesional bersama tim senior, kata Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra sebelumnya digadang-gadang bakal segera dinaturalisasi. Namun, selama ini narasi itu kebanyakan disampaikan sang striker sendiri. PSSI tidak banyak membahas soal proses naturalisasi pemain yang punya darah Indonesia dari neneknya yang asal Bandung itu. Saat ini, PSSI tengah fokus menaturalisasi striker keturunan lain yakni Ula Romeni. Penyerang 24 tahun milik Oxford United itu diharapkan bisa debut pada Maret 2025. Saat ini, proses naturalisasi Ula Romeni sedang berjalan. Berkasnya sudah selesai diperiksa Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, RI, dan disebut-sebut sudah masuk ke DPR RI.